Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dengan sukacita iman, saya mengajak saudara sekalian, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari yang baru untuk kami nikmati. Kami bermohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat menjalani kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkenanlah Tuhan berbicara kepada kami, dan biarlah kami beroleh pengertian dan kami dimampukan untuk melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 sampai 15. Bacaan hari ini dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, demikian bunyinya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang percaya wajib menjaga jati diri atau citra dirinya dimanapun dia berada. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar, karena Tuhan mau umatnya sungguh-sungguh hidup sesuai kehendaknya. Kita lihat dalam bacaan hari ini, ada peringatan kepada orang Israel untuk menjaga identitas mereka sebagai umat Allah yang kudus ketika nantinya akan mendiami tanah perjanjian, tanah yang berlimpah berkat. Beberapa hal yang harus mereka lakukan yaitu pertama, di ayat 13, mereka harus takut akan Tuhan. Jadi orang Israel harus hidup menaruh rasa hormat hanya kepada Tuhan Allah. Mereka harus berserah penuh, tunduk, dan setia kepadanya. Yang kedua, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Jadi orang Israel harus ingat bahwa Tuhan Allah itu esa. Dialah satu-satunya Allah yang harus mereka sembah. Dialah pusat penyembahan mereka dan tidak ada yang lain. Mengingat akan adanya godaan besar ketika nanti berada di Kanaan, yaitu penyembahan kepada dewa, maka ada larangan di ayat 14 supaya mereka jangan mengikuti Allah-Allah lain. Dan yang ketiga, mereka harus bersumpah demi nama Tuhan Allah. Biasanya dalam rangka mengesahkan sumpah, orang mengangkat nama yang paling disegani. Jadi bagi orang Israel, bersumpah demi nama Tuhan Allah adalah pengakuan iman bahwa Dialah satu-satunya yang berwewenang atas Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa orang Israel harus memperhatikan perintah dan larangan Tuhan? Di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah didasarkan pada kasih yang besar. Dan kecemburuan Allah ini adalah tanda kepemilikan atas hidup umatnya. Tuhan Allah sama sekali tidak menghendaki adanya pihak lain yang disembah oleh umatnya. Allah yang esa
tidak suka dibandingkan dengan Allah-Allah palsu, Allah buatan tangan manusia yang hanya akan merusak dan menghancurkan kehidupan umatnya. Demikian besarnya kasih Allah sehingga ada peringatan keras. Jika umat sampai berpaling daripadanya, maka Dia akan murka dan memberi hukuman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran, bahkan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Dialah Tuhan yang senantiasa berkarya dalam hidup kita. Dialah Tuhan sumber segala berkat. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memberi jaminan hidup yang kekal. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus harus selalu menjadi pusat hidup kita, dan hanya kepada Dia kita beribadah. Karena itu saudaraku, marilah kita bangun terus persekutuan hidup yang selalu menyembah dan memuliakan Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan maupun dalam kata dan tindakan kita setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat Engkaulah pusat hidup kami. Engkau yang harus menjadi prioritas bagi kami. Engkau adalah yang terutama bagi kami. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perenungan firman di hari ini akan terus meneguhkan iman kami untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan-kekuatan lain di dunia ini. Kami akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan melaksanakan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kami tetap memohon pertolongan-Mu, agar supaya segala sesuatu yang kami rencanakan dan yang akan kami kerjakan, semua dapat dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap orang yang selalu setia mendengar firman Tuhan, mengambil bagian dalam renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau dapati ada saudara-saudara kami yang tengah bergumul, apakah itu karena sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Ketika bergumul dengan masalah ekonomi, ada kesulitan-kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarga, kami mohon Tuhan bukakanlah jalan agar supaya ada pekerjaan yang baik yang dapat dilakukan, sehingga ada berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap keluarga. Ketika ada hubungan yang retak, ada perselisihan, pertikaian, kami mohon Tuhan pulihkan setiap hubungan yang retak. Kami bermohon kiranya kami akan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan ketika masih bergumul di tengah pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan berkati tim multimedia dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 33, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapa sampai orang-orang tua lanjut usia. Kami berdoa bagi semua orang percaya dimanapun berada, biarlah tetap hidup dalam kesetiaan dan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Engkau selalu berkati dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, kehidupan yang aman, damai, penuh sejahtera, kiranya kami alami dalam kehidupan di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami,
tugas kerja kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.